Dia mengaku sakit kepala, ada perdarahan di otak, di rongga pernafasan, rahang bergeser, dislokasi. Didorong dua teman aku sampai kanan aku patah. Aku diancam sama guru. Beritahu kepada orang tua aku bakal dibunuh, disiksa, kayak dipukul, ditendang, didorong, ditampar. Sama siapa? Orang tua Cece. Melaporkan terhadap terduga pelaku dewasa di SP3 Di oleh SP3, Polres Kota Sukabumi. Ada pihak dari UPTD PPA menyampaikan ke Ketua Komisi 3, itu mah ujung-ujungnya duit. Menuduh saya itu mah cari uang, menjudutkan saya dong. Jadi waktu itu anak saya kan dibully tuh, Bang ya. Sampai tangannya patah. Pada saat itu umur berapa anaknya? Dia waktu itu 9 tahun. Di sekolahnya tuh Di berarti? sekolah. Waktu itu SD berarti ya? SD. Baru naik ke kelas 3. Sampai tangannya patah terus? Tangannya patah. Dia balik lagi ke sekolah setelah tangannya sembuh. Ternyata di sekolah itu anak saya diintimidasi lagi, dianiaya lagi sama orang tua murid dan guru-guru itu tahu, ikutan juga mereka semua. Oke, jadi awalnya membuli temannya sampai tangannya patah? Iya, dan itu pun sepengetahuan guru-guru dan intimidasi dari orang tua murid itu. Oke, tadi diintimidasi dan dianiaya oleh orang tua murid siapa nih? Pelaku itu, pelaku yang sama. Oh, jadi orang tua murid pelaku itu justru malah Terlibat itu. melakukan apa dengan Penganiayaan fisik dan fisik verbal sampai anak saya dicekokin obat gitu. oleh Guru sekolah, petugas TU, guru apa? petugas TU. Petugas TU. Dan kepala sekolah juga sempat ikutan ngasih dan sempat disaksikan juga sama si pelaku itu. Dicekokin obat apa? Kita nggak tahu, tapi pada saat itu, pada masa-masa itu, anak saya itu sampai berhalusinasi. Ini kan kejadiannya di SD mana? Di SD swasta Sukabumi. Sukabumi ya? Iya. Oke. Ini adalah anak korban L, ya. Dan ini adalah orang tuanya, Pak Dudi ya. Iya. Dan ini adalah kuasa hukumnya, Betul, Pak Hudi Yusuf. Pak Udi Yusuf. Pada saat setahun lalu ya? Itu kejadiannya. Yang kesini, Ya, kesini. kesini setahun lalu. Setahun yang lalu, Ya. Pak Dudi sempat datang ke sini mengadukan soal anaknya yang dibully, ya, sampai tangannya patah. Kalau nggak salah, ingat saya ya, koreksi kalau saya salah. Selain itu juga ada guru-guru yang terlibat, ada orang tua korban yang terlibat. Ya. Kalau nggak salah sampai diapain sama kepala sekolah sama gurunya dulu? Dulu waktu kesini anak saya baru mengakui hanya dikocok-kocok kepalanya. Oleh? Tetap oleh orang tua itu. Oke, orang tua pelaku. Tapi semakin kesini didampingi oleh psikolog, anak saya lama-lama terayu gitu untuk jujur. Akhirnya dia mengaku sakit kepala, dibawa ke rumah sakit untuk CT scan. Ternyata betul ada perdarahan di otak, ada perdarahan di rongga pernafasan, penggumpalan, sampai rahang TMJ-nya itu, bantalan engselnya itu bergeser, dislokasi. Kayak Oke. Kenapa Pak Dudi jalan ke sini lagi? Karena ya merasa bahwa kasusnya tidak berjalan dengan baik. Betul. Padahal si pelaku itu sudah Sudah divonis, sudah divonis, ada putusan pengadilan, Putusan pengadilan. terjadi peristiwa pidananya. tapi karena anak di bawah umur akhirnya dikembalikan ke orang tuanya. Betul. Tapi pelaporan terhadap pelaku-pelaku yang anak dewasanya Di SP3 di SP3 oleh kepolisian Kota Sukabumi. Kota Sukabumi. Iya. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN di LBU Lembaga Bantuan Uya. Nah, artinya ini sekarang kalau dulu kan nggak sama anak korban, ini sekarang sama L ya. L, kamu nggak apa-apa ngomong di sini? Saya Iya. nggak akan panggil kamu L aja ya. Iya, Ini kamu nggak apa-apa bicara di sini? iya. Oke. Pada saat itu kejadiannya, sekarang kamu umur berapa? Mau 12. Mau 12 tahun. Kejadian pada saat itu umur 9 ya. Iya. Diapain kamu sampai tangannya patah pada saat itu? Patah pada saat itu. Didorong sama dua teman aku Mhm. sampai kanan aku patah. Oke. Oke, sama dua orang. Ya, Oke, sekarang yang divonis hukuman itu 2 orang apa 1 orang? 2 orang. Dua-duanya udah divonis hukuman berapa lama? 3 bulan dalam pengawasan Bapas Kota Bandung tingkat 1. Oke, tapi tetap masih sekolah di Masih sekolah yang sama. Sekolah yang sama. Sekolah swasta di Sukabumi. Inisialnya apa sekolahnya sih? Inisialnya Y dan B. Enggak, nama sekolahnya inisialnya? Iya,
inisialnya itu YB. Pelakunya inisialnya CC dan KZ. Oke. Terus abis itu kan kamu tangannya patah ya? Kamu pada saat itu nggak cerita sama orang tua kamu? Iya. Kenapa nggak cerita sama papa? Hmm, Kalau kamu diperlakukan itu sama teman kamu? karena aku diancam sama 2 teman itu dan 1 guru. Bilang apa gurunya? Kalau aku beritahu kepada orang tua aku, katanya aku bakal dibunuh. Bilang begitu? Ya, Kata gurunya? ya. Guru siapa yang bilang begitu? Namanya Pak. Guru apa itu? eh apa, guru kelas. Wali kelas Mas. Wali Ya, kelas. wali kelas. Yakin? Itu gurunya bilang begitu? Iya. Kamu nggak ngarang nih kan? Iya. Bener dia ngomong. Heeh. Guru itu bilang kalau kamu bilang sama papa, orang tua, kamu bakal Dibunuh. terus makanya kamu takut bilang ke papa kamu. Iya. Oke. Dan guru itu masih sekolah di situ sekarang? Masih. Masih ngajar di situ ya? Masih. Oke, setelah itu kan kamu nggak bilang sama papa ya? Bilang akunya ke papa apa waktu itu? Bilang kecelakaan. Jadi aku ngarang ke orang tua aku, disuruh ngarang, bilangnya kayak lagi main tarik-tarikan jadinya jatuh gitu. Yang suruh ngarang itu siapa? Pak juga. Guru itu ya? Iya. Oke. Nah kan waktu itu cerita papa, panggilnya papa apa ayah nih? Dedi. Panggil kata Dedi kamu kan, waktu itu kamu sempat udah habis di gips, kamu datang lagi ke sekolah, terus kamu diapain sama orang tua murid, si pelaku dan guru-guru dan kepala sekolahnya? Disiksa, kayak dipukul, ditendang, didorong, Sama? ditampar. Sama siapa? Orang tua Cece, Orang tua Cece itu pelaku ya berarti? bapaknya. Oke. Orang tuanya cewek cowok? Yang Cowok. papanya apa mamanya? Bapaknya. Bapaknya. Bilang apa bapaknya? Kamu masih ingat gak? Enggak sih, enggak ingat. Oke. Terus kamu akhirnya apa yang membuat kamu berani ngadu sama papa kamu? Enggak, dia nggak ngadu, Pak. Iya. Yang ngasih tahu itu orang tua murid lain. Orang tua murid lain. Disuruh saya bawa anak saya ke psikolog. Hmm. Waktu itu sih saya ngerespon seperti bercanda ya. Dia sih meyakinkan. Itu penting buat membangkitkan percaya dirinya lagi setelah dia tangannya patah segala macam. Oke, artinya orang tua murid lain tuh tahu kejadian itu apa? Ya, sepertinya ya dia memberi clue gitu. Iya. Nah, karena saya jadi kepikiran kan, di rumah dia nggak pendiam kok, seperti yang disampaikan oleh orang tua murid itu gitu. Jadi ini ada yang aneh. Saya tanyain ke sekolah itu. Nah, di situ mulai ada keanehan. Ada yang bilang terdorong, ada yang bilang kesenggol. Jadi ini aneh, ini ada apa? Semakin saya menggali, semakin mereka bungkam. Anak saya nggak boleh sekolah dulu, saya terus balik lagi ke sana beberapa kali. Tetap sama, akhirnya saya putuskan untuk mengeluarkan anak saya dari situ. Mau pindah, ya udah, saya keluarin. Saya tarik anak dari sana, mencari-cari sekolah baru. Tapi belum mengurus administrasi ya, baru cari sekolah baru. Datang itu kepala sekolah dan wali kelasnya ke rumah. Dia bilang, mohon jangan pindahin anak saya, dia bilang, karena kita sayang. Dia selalu bawa-bawa nama Tuhan, nama-nama doa gitu. Saya tertipu lagi, gitu. Tertipu. Akhirnya saya, oh ya udahlah, mungkin dia punya itikad baik dan saya pun belum tahu secara utuh kejadiannya, hanya menduga-duga. Anak saya pun waktu itu masih bungkam. Tapi keluhan anak saya itu tentang psikisnya atas laporan dari orang tua murid lain, kepala sekolah dan guru itu menjanjikan untuk menghadirkan psikolog untuk ngebantu masalah psikisnya itu. Nanti akan ketahuan seperti apa. Nah, berjalan akhirnya anak saya balik lagi sekolah.
berjalan seminggu atau 2 minggu setelah itu dibawalah anak saya ke UPTD PPA Kota Sukabumi untuk dipertemukan dengan psikolog atas permintaan saya. Ternyata dibawanya ke psikolog itu anak saya tuh udah dikondisikan, disuruh untuk berbohong, jangan bilang ini adanya. Nah, tetapi sialnya pihak sekolah itu, psikolog yang didatangi itu psikolog yang berdiri tegak lurus. Iya. Beliau menyaksikan ada sesuatu yang aneh. Nah, di situ mulai terkorek. Nah, dengan berjalannya waktu, kebukalah. Ternyata apa keterlibatan guru dan kepala sekolah itu apa lagi? Nah, Dia diapain? jadi guru-guru mengancam, sebagian intimidasinya secara verbal aja, sebagiannya lagi intimidasinya secara verbal dan fisik juga. Ada sampai menjam. Dulu siapa yang menjambak kamu? Kamu masih ingat? Guru Guru perempuan laki? perempuan Siapa? ya. Bu E. Ngajar apa dia? Wali kelas, wali matematika. Matematika. Oke, terus diapain lagi, Pak? Ada juga yang menjabat juga guru agama, siapa namanya? Dijambak sama Bapak. Oke, terus? Ada yang pukul ke dada itu, terus nendang pakai bola ke badan. Guru apa itu? Olahraga. Guru olahraga. Iya. Oke, dan habis itu kan dilaporkan kan habis itu kan ke polisi ya? Iya, Kan berjalan dua nih, berarti ada laporan terhadap pelaku anak, ya, itu udah disidangkan, udah vonisnya turun, tapi yang laporkan terhadap pelaku orang dewasanya, terduga pelaku dewasa di SP3 di SP3. oleh Polres Kota Sukabumi. Polres Kota Sukabumi. Iya, Padahal sejalan dengan itu yang anaknya ya. divonis ya. Divonis, ya. Oke, Polres apa? Polresta. Polresta Kota Sukabumi, saya minta keterangan dari kalian di SP3 tuh atas dasar apa? Kita pengen tahu juga. Apakah penyelidikan kalian sudah benar-benar profesional atau tidak? Ini harus dipertanyakan juga ya kan? Iya. Ya kalau emang iya, tolong ada SP2HP-nya mungkin terima selama ini. Ada. Apa katanya? Intinya SP2HP pun tidak utuh ya. Artinya ada BAP saya di tanggal 4 Desember itu tidak ada di SP2HP, itu tidak tertuliskan. Padahal di tanggal itu saya meminta untuk divisum anak saya, tapi nggak diberi gitu. Oke, si pelaku ini kan anak-anak juga ya. Nah, orang tuanya yang tadi katanya juga ikut menganiaya kamu tuh apa sih? Gimana sampai kepala sekolah, kalau emang bener ini terjadi ya, ceritanya bener. Kepala sekolah, guru-guru ikut membela dia tuh, emang dia siapa? Yang pasti dia jauh lebih hebat lah dari saya, Pak, secara ekonomi. Nah, yang saya tahu itu gitu. Dan di luar itu semua saya nggak bisa ngomong lah. Itu meskipun orang bisa menilai dia orang hebat gitu, orang besar di Kota Sukabumi, tapi kan saya nggak punya data apa-apa. Itu hanya penilaian gitu. Oke, bisnisnya apa deh di Sukabumi dia? Oh, banyak. Ada punya pabrik besi, properti, punya bengkel, rumah sakit juga punya. Punya rumah sakit? Punya. Oke, artinya kasus laporan terhadap pelaku-pelaku dewasa ini, siapa aja yang dilaporkan? Ada 13 guru SD, satu guru TK, satu kepala sekolah, orang tua murid, termasuk komite sekolahnya, 5 orang. Orang tua komite sekolah itu ngapain di sini, di kelas ini? Ikut-ikutan kekerasan. Ada yang intimidasi verbal, ada yang intimidasi verbal dan fisik juga. Oke, terus akhirnya di SP3. SP3. Oke, langkah apa saja yang sudah Mas Dudi lakukan untuk kasus ini? Mungkin ke DPRD atau kemana gitu? Ya, yang terakhir kita berjalan di DPRD Kota Sukabumi kemarin. Tetapi sebelumnya kita udah melangkah ke Mabes. Yang pasti saya selalu didampingi oleh pengacara dan Pak Hudi ini memberikan langkah-langkah yang sangat terukur ya, dan saya rasa semuanya
on track gitu, hanya masalah waktu aja. Saya kira Pak Budi yang lebih. Oke, udah dilakukan apa saja? Maksudnya ke DPRD kapan? Ke DPRD itu DPRD mana? DPRD Kota Sukabumi. Kota Sukabumi. Ya. Oh, DPRD kabupaten berarti kota ya? Kota. Ya. Kota ya. Nah, yang terakhir kita ke DPRD Kota Sukabumi itu atas dasar temuan, Pak. Kita mendapatkan temuan laporan pendampingan kasus dari UPTD PPA atau Dinas DP2 KBP 3A itu, Dinas Pengendalian Penduduk. Kita sudah lapor ke mana-mana ya di Jakarta, di pusat, tapi seolah-olah ini mentah ada apa gitu. Akhirnya dimintalah surat pendampingan kasus yang ada di dinas-dinas Kota Sukabumi yang terkait. Akhirnya kita dapatkan itu, dan isinya itu tidak sesuai dengan apa yang kita jalani selama ini. Yang secara eksplisit itu jelas-jelas meniadakan bukti-bukti yang selama ini mereka harusnya memiliki ketika pendampingan ke anak secara psikologis, tapi itu ditiadakan. Bahkan dituliskan di surat itu sudah selesai, sudah dimediasi, padahal mediasi itu tidak pernah terjadi. Oke, jadi laporannya berbeda ya? Berbeda. Jadi dan di situ ada standar ganda. Di sisi lain mereka statement bahwa ini kecelakaan. Tapi di dalam surat itu dituliskan telah terjadi peristiwa bullying hingga tangannya patah, namun sudah dimediasi oleh pihak sekolah dan sudah damai. Tetapi kemudian orang tuanya mengatakan begini dan anaknya merasa itu nggak ada sama sekali. Bagaimana kita melakukan mediasi ketika kita tahu bahwa itu kecelakaan? Apa yang harus dimediasi? Oke, yang ngeluarin surat tadi siapa? Yang melakukan surat tadi itu UPTD PPA. UPT DPPA. Jadi diduga ada apa nih? Ya, yang pasti mereka menyampaikan sesuatu yang menguntungkan pihak sekolah. Oke, kalau DPRD-nya istri saya sih pasti udah ditegur tuh dinas-dinas kayak begitu tuh. Iya. Iya kan? Terus terus apa yang dilakukan di DPRD jadi? Sejauh ini kita mendapatkan informasi belum ada klarifikasi, meskipun Dinas Pendidikan pun melakukan hal yang sama. Suratnya itu seolah-olah saya menawarkan untuk mediasi ulang, tetapi ditolak di dalam surat itu. Padahal itu sama sekali tidak ada. Oke. Ada juga ya di dalam forum itu disampaikan. Nah, ini udah bertemu dengan DPRD udah? Udah. Ya, ada forumnya? Sudah. Oke. Kapan nih? Itu 2-3 minggu yang lalu. 3 minggu yang Apa lalu. yang hasilnya apa nih? Ada hasilnya nggak nih? Iya. Jangan cuma buang-buang waktu doang di situ. Betul. Ternyata yang kita sampaikan di dalam surat itu, kita berharap dinas-dinas yang mengeluarkan surat itu yang tidak sesuai itu kan mengklarifikasi, harus sesuai. Karena itu sudah merugikan kita secara moral, secara material, kan kita jadinya nama baik jelek tuh. Dan juga proses penegakan hukum jadi terhambat. Oke. Dengan adanya dasar surat itu gitu. Nah, kita berharap itu untuk diklarifikasi, dibuka gitu. Bahkan kita berharap kita lakukan audiensi. Ya apa hasilnya apa? Nah, yang terakhir itu mereka malah menyodorkan memberikan opsi didamaikan untuk dengan bentuk ganti rugi. Kita, Tuh, yang bilang siapa? Anggota DPRD-nya itu? Iya, DPR. Kesimpulan rapat apa? Iya, kesimpulan rapat. DPR menyarankan untuk Iya, damai diselesaikan dengan ganti rugi. ganti rugi. Tapi konsekuensinya proses hukum yang sedang berjalan ini kita tidak bisa menuntut ini lagi. Keputusan DPRD semua apa cuma satu orang doang yang ngomong nih? Mayoritas ya. Mayoritas. Waduh, Ya, dan terus. tetapi itu disampaikan bukan di forum resmi. Artinya kita merapat menanyakan itu perkembangannya seperti apa. Nah, yang kita dapatkan itu. Dan ketika kita minta informasi tentang bagaimana klarifikasi Lanjutan surat dari itu, ya. penjelasannya pihak DPRD tidak mengkaji hal itu. Kita langsung aja ke penyelesaiannya dengan ganti rugi deh. Ada pihak dari UPTD PPA menyampaikan ke Ketua Komisi 3 bahwa itu mah ujung-ujungnya duit. Kata UPT
Ya, menuduh saya itu mencari uang. Menuduh mencari uang, bilang ke Ketua Komisi 3. Ya. Oke, terus apa komentar si DPRD? Nah, itu Bapak ini tidak merespon pada saat itu. Nah, Iya. karena melihat si Bapak ini tidak merespon, dia jadi nggak enak hati nih nampaknya. Jadi malam harinya beliau mengklarifikasi, Cabut statement. dicabut statement. Beliau ini siapa? Yang Yang tadi UPPTDA tadi. UPTDPPA. UPTDPD, ya oke. Bilang apa? Kirim WA ke si Bapak itu, mencabut omongannya itu, saya mencabut omongan saya yang tentang uang itu. Jadi UPTDPPA Ya. itu bilang bahwa Ketua Komisi DPRD itu bilang Mas ini ujung-ujungnya duit nih. Ya. Jadi mau mempermasalahkan ini karena ada ujung-ujungnya duit. Ya. Itu pernyataan dari UPPT tadi. Ya. Ya, UPPTDA. Tetapi Oke. kemudian dia mengklarifikasi lagi Aha. karena Ketua Komisi 3 DPRD melayani. ini tidak merespon gitu, seolah-olah tidak percaya gitu. Oke. Nah, makanya beliau mengklarifikasi di malam Mencabut harinya, mencabut statementnya. Oke. Nah, jadi kan itu nampak aneh ya. Seharusnya Ya harusnya dia nggak boleh mengeluarkan statement itu, dia nggak boleh berpihak juga dong. Iya. Kan jadi kalau dengan dia ucapan dia berarti ada disinyalir dan diduga dia itu berpihak atau ada keberpihakan dia. Betul. Atau dia tidak objektif. Betul. Betul nggak? Betul. Nah kalau menurut saya orang yang kayak begini harusnya diganti nih. Iya, Iya kan? Iya. Ini siapa nih? Apa kepala dinasnya? Apa stafnya? Apa siapa nih? Stafnya, Stafnya. bawahannya. Siapa namanya? Perempuan lagi? Perempuan. Oke. Ya. Dan jelas dengan statement itu menjudutkan saya dong. Iya, iya, iya. Dan sekarang saya tanya Mas juga, saya juga harus objektif juga. Iya. Mas ini jujur aja nih, ini mengangkat kasus ini, maaf ya saya tanya. Iya. Ada ujung-ujungnya emang mau duit nggak? Nggak ada. Nggak ada sama Dari sekali. awal boleh ditanya, selalu mereka ngomongin duit. Maaf ya, saya jadi harus objektif juga. Betul. Jangan-jangan emang ada cerita apa sebelumnya yang Nggak mungkin ada. dia ngomong gitu, nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada Iya. sama sekali. Bahkan di surat itu kan saya sebutkan, di surat yang mereka keluarkan itu sudah dilakukan mediasi sampai 2 kali. Jadi UPPT Iya, di suratnya. surat itu yang dia mengeluarkan surat itu bahwa emang Mas pernah mediasi. Iya. Padahal belum pernah. Iya. Berarti tuh orang ngarang-ngarang dong. Ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang. Berarti masih ditindaklanjutin nih orang Iya. ini nih. Iya. Apakah itu satu lembaga yang ngomong apa Circle sih? itu. Si dokter tadi ini yang ngomong nih. Hmm. Bener nggak? Iya. Dan ada dugaan apa nih? Ada disinyalir ada apa nih gitu kan? Betul itu. Iya kan? Jadi surat isinya nggak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya itu. Iya. Oke, lantas apa secara hukum yang akan dilakukan, Pak? Kalau kami sih sudah banyak ya melihat keganjilan-keganjilan ini dari awal. Saya kebetulan pengacara yang ketiga nih. Ya, Kemana jadi- pengacara yang dulu? Ya susah komunikasi lah. Oke. Terus setelah beliau cerita, ya dari awal sudah banyak keganjilan. Dari mulai laporan pertama ya terhadap kasus anak. Saat diversi tidak dilibatkan sama sekali ya. Jadi itu kayak ngarang-ngarang aja kan pihak mereka. Seharusnya kan kalau diversi itu Kedua belah pihak ada. Kedua belah pihak harus Ada. ada, tapi ini tidak ada. Yang kedua, beliau minta visum tapi tidak diberikan itu Oke, visum. Yang ketiga, kita diundang untuk gelar perkara tuh. Nah, pada saat gelar perkara ya, itu gelar perkaranya besok undangannya jam malam-malam, jam 7, jam 8. Ya jelas aja ini kayak niat atau nggak niat tuh untuk mengundang gelar perkara. Jadi ada keanehan dan Ada kejanggalan ya. keanehan. Coba tolong jelaskan nih. Oke, terus? Ya. Terus setelah itu, oke lah ditunda tuh gelar perkara. Nah, hanya gelar Itu di polisi berarti ini di ya? polisi. Gelar perkara ditunda. Saya coba dalamin lagi, ternyata saksi-saksi dari kami itu belum banyak yang belum diperiksa. Iya. Terus CCTV juga tidak dibuka. Dan masih banyak tuh hal-hal yang kiranya dapat membuktikan apa mereka bersalah tapi tidak dibuka oleh pihak kepolisian. Jadi saya minta sebelum gelar perkara coba dibuka dulu semua. Saksi-saksi dari kami juga diundang semua supaya fair, jangan dari pihak telapor. Jadi ini beliau pelapor terkesan sebagai terlapor itu. Hak-haknya dikurangi seperti itu. Oleh karena itu saya minta ke pihak kepolisian untuk menunda gelar perkara sampai saksi-saksi yang kami ajukan itu diperiksa, dipanggil. Terus CCTV minta dibuka karena itu kunci tuh CCTV. Tapi kan udah di SP3 gimana jadi? Sebelumnya. Ya, sebelumnya Oh, ini dulu, sebelumnya. cerita dulu, ya. Cerita sebelumnya Iya. tuh. Nah, tapi itu tidak diladenin. Akhirnya pada undangan berikutnya kami tidak hadir. Buat apa kami menyerahkan
Kami tidak punya kekuatan apa-apa kan. Coba untuk Polresta Sukabumi jelaskan nih yang dikatakan Iya. Bapak ini benar apa enggak, kalau ada emang benar kenapa? Iya kan, ada apa? Betul. Iya kan? Jadi kewenangan untuk memeriksa CCTV kan dari pihak kepolisian, bukan dari pihak kami kan. Kewenangan untuk memanggil saksi-saksi juga dari pihak kepolisian, bukan dari pihak kami. Kalau itu tidak dipanggil, itu tidak dibuka. Jadi untuk apa juga kami hadir? Oke, gelar perkara itu? pertanyaannya Pak, ini udah SP3, langkah apa Iya. lagi yang harus dilakukan jadi? Jadi langkah yang kita lakukan tuh kalau kita maju pra peradilan udah pasti kalah tuh, karena kita nggak punya apa-apa kan. Karena SP3 itu namanya kan surat Iya, pemberhentian penyelidikan, ya kan? Itu Iya. pasti kalah kan. Apa yang Iya. kita minta belum diberikan oleh pihak kepolisian, Iya, dalam iya. arti belum dilayani lah dengan baik. Oleh karena itu kami bikin surat ke Polda Jawa Barat dan ke Mabes Polri ya untuk gelar perkara ulang dulu tuh. Iya, iya. Ya. Tapi sebelum gelar perkara ulang, kami minta itu dipersiapkan lagi. Jadi kami minta membuat surat permohonan perlindungan hukum agar pihak Polres Kota Sukabumi itu ditegur untuk melakukan proses hukum ini dengan fair dan adil. Kapolresnya siapa sih? Udah lupa tuh namanya. Oh, ini tuh. sekarang udah pindah lagi. Ini kan udah TR baru ada. Iya, sudah pindah lagi. Pergantian nih, ya kan? Begitu. Coba mungkin untuk Kapolres yang baru nih, kalau misalnya dengar kasus ini mungkin bisa dilihat lagi anak buahnya, dilihat lagi Betul. kasusnya, coba ada kesalahan atau tidak gitu ya. Ya. Sesuai prosedur apa tidak mungkin harus dilihat ya. Seperti itu. Iya. Jadi percuma kita mau melakukan upaya hukum seperti peradilan, tapi proses itu tidak berjalan normal, itu sama juga bunuh diri kan. Oleh karena itu kami dari kuasa hukum meminta untuk gelar perkara ulang dilakukan di Polda Jawa Barat atau di Mabes Polri. Nah itu yang kami tunggu sampai sekarang, tapi belum ada jawaban. Ya anggap aja nih keterangan saya ini sebagai surat terbuka untuk Polres Sukabumi, itu Polres Sukabumi Kota ya. Oke, oke. Emang dari guru-guru sekolahan di tempat sekolahnya anak Bapak ini nggak ada yang mau bersaksi justru sebaliknya di antara berlawanan dengan mereka nih? Ada Pak, satu orang. Waktu itu beliau sempat WA ke saya mengatakan bahwa yang terjadi dengan Leon itu sangat berat, dia bilang. Dan saya tidak bermaksud untuk menghalangi peradilan gitu. Dan dia menawarkan untuk ngajakin ketemuan. Nah, saat itu saya kan sedang tersulut emosi tuh, baru tahu kejadian yang sebenarnya ke anak saya. Chat dari dia itu saya upload di media sosial. Setelah itu tidak ada komunikasi apa-apa. Setelah beberapa bulan kemudian, sayangnya beliau meninggal dunia. Jadi ya hilang deh saksi kunci itu. Guru apa itu? Guru bahasa Mandarin. Baik itu dia. Iya sih. Dia ikut-ikutan nggak waktu itu? Iya. Guru itu ada di situ nggak? Ikut-ikutan juga nggak? Iya. Oke, terus? Nah, sama saya masing-masing guru saya kirim pengakuan anak. Ini maksudnya apa ngomong seperti ini ke anak saya? Nah, beliau merespon WA dari saya itu, dia minta maaf, terus dia menuliskan yang tadi saya bilang bahwa yang terjadi kepada Leon itu sangat berat. Saya tidak bermaksud untuk menghalangi peradilan dan lain-lain lah. Kalau misalkan bersedia untuk bertemu secara langsung, dia mau bertemu pada saat itu, tapi tidak saya ladeni karena saya sedang tersulut emosi. Saya upload lah di media sosial tuh. Ini ada guru yang bilang kayak gini. Berapa bulan kemudian udah nggak ada dia, udah meninggal. Sayang sekali ya. Iya, iya. Informasinya sih dia sakit jantung awalnya. Iya. Tapi kemudian informasi baru lagi katanya bunuh diri karena pinjol. Nah, gitu. Tapi ya ini kan apa ya? Itu orang udah nggak ada ya. Iya, iya, iya. Saya juga menyampaikan ini Iya. ada perasaan gimana gitu. Iya, iya, iya. Saya nggak enak. Sempat sampai diintimidasi sama dokter. Dokter mana nih? Dokter di rumah sakit swasta, di dokter Sarah. Saat apa? Saat pemeriksaan EEG. Nah, akhirnya kan ditemukan tuh hasil ada kondisi abnormal 2 dalam kelistrikan otaknya, kayak gitu. Nah, sebelumnya anak saya itu sempat diintimidasi. Karena saya awam ya, Pak. Ketika pemeriksaan itu saya diminta keluar dulu oleh dokter. Saya kira, buat apa? Saya bilang. Dia pengen ngobrol sama anak. Setelah pulang, anak saya kayak ketakutan. Saya bilang,
kenapa? Ya, ke mobil lah. Nah, setelah beberapa lama saya rayu, akhirnya bilang juga, ya ditanya, katanya mau bunuh diri ya, gitu. Katanya masih takut ya yang kejadian sama kamu dulu, ngeganggu nggak itu di hidup kamu? Kan itu aneh ya, itu bukan ranahnya dia untuk nanya EEG harusnya kan? Iya, itu kan dokter saraf. Iya. Akhirnya ya mungkin itu prosedur, saya nggak apa-apa, ya udah. Nah, ketika kembali lagi menyerahkan hasil EEG-nya dan dia ngobrol dengan saya itu seolah-olah angkuh gitu ya, susah gitu ngobrol itu seperti satu arah. Selalu ngomong, saya rujuk ke luar kota ya, nanti saya rujuk ini, saya bikin. Enggak dok, ini anak saya kenapa? Ya ini anak bapak abnormal, tapi itu masih ada kelainan, tapi itu masih normal. Maksudnya gimana dok? Ini di otak saya, anak saya itu ada kelainan tapi normal. Jadi gimana? Ya udah kalau nggak percaya ke saya kasih rujukan. Enggak dok, sebentar. Saya pengen tahu ini apa? Nggak mau ngomong tuh. Selalu ngomongnya itu ke psikiater ya, ke psikiater. Saya bilang, buat apa? Akhirnya lama-lama dia terus-terusan kayak gitu. Saya kepancing emosi. Saya tanya, ini sebetulnya ada apa dokter? Saya bilang. Dari tadi ngomongin selalu mau dirujuk ke luar kota, rujuk ke luar kota. Dokter sendiri bilang itu di luar kota juga sama aja. Ini mau apa? Saya bilang. Dari kemarin ngomongnya selalu ngomong ke psikiater, Mau apa? Mau divonis anak saya gila, saya bilang. Mau divonis anak saya PTSD? Atau apa? Dokter udah tahu anak saya didampingi oleh psikolog. Dan kita nggak membutuhkan psikiater, anak saya Di rumah sakit mana nih? Rumah sakit Hermina swasta. Iya, iya. Nah, sampai akhirnya saya marah. Di hari itu juga kita dipertemukan dengan Dokter siapa nih? dokter Dokter. Wow, oke, terus? sama namanya. Iya, iya. Akhirnya dipertemukan dengan wakil direkturnya, dan di situ beliau minta maaf dan minta ini akan diselesaikan dengan dengan mengeluarkan surat, dan akhirnya ada surat pernyataan gitu, ada notulen rapat, dokternya minta maaf di hari yang sama dan akan membuat surat pernyataan kesehatannya itu, dan di situ jelas bahwa ada hasil CT scan pada perdarahan di otak dituliskan, di situ dituliskan penyebab dari abnormal 2 itu karena cedera kepala ringan dan garis miring cedera kepala sedang. Tetapi hal itu tidak membuktikan bahwa itu terjadi penganiayaan ke anak saya. Itu tidak menjadi bukti. Malah dokter yang lain mengatakan itu tidak ada perdarahan di otak. Padahal ini hasil CT scan-nya ada, MRI-nya ada, hasil diagnosa tertulisnya ada, tapi nggak ada. Ada beda pendapat ya. Termasuk di SP2HP kan, keterangan dokter ada perbedaan kan? Yang waktu SP2HP kan? SP3 ya. Iya, waktu di SP3 ya Di SP3 kan? Iya. Bahwa keterangan pertama sama yang ada di SP3 itu kan berbeda. Berbeda, ya. Ya. Entah siapa nih, entah dokternya jujur atau nggak jujur, atau memang tidak ditulis dalam SP3 itu kan. Dan sebetulnya dokter-dokter yang memeriksa anak saya itu kan ada beberapa banyak, tetapi tidak diperiksa. Contohnya ada dokter THT yang menangani perdarahan, penggumpalan darah di rongga sphenoidnya ini sampai 2 kali, dan itu ada tertulis, ada hasilnya, itu konsisten, hasilnya terdapat gumpalan darah di bawah otaknya. Sampai dia bingung, ini diapain anak? Biasanya ini kecelakaan lalu lintas baru ada pendarahan kayak gini. Dokter ini tidak diperiksa. Malah dokter bedah saraf yang menyampaikan itu diakibatkan oleh penyakit lama, contohnya pilek lama, dia bilang. Padahal dia itu bedah saraf, bukan dokter. Ketika kita konfrontasi, kita konfirmasi didampingi dengan pengacara, dia bilang, oh waktu itu ada dokter THT yang lain, ketika kita BAP ada dia, akhirnya kita berdiskusi. Masa BAP jadi diskusi, saya bilang kan harusnya nggak kayak gitu ya. Okay. Jadi
Di keterangan dari dokter pun tidak sesuai ketika pengobatan dan ketika dia menyatakan keterangannya di dalam surat SP3 tersebut. Oke. Ya udah, artinya berarti ini sekarang tinggal tunggu kabar dari kepolisian apakah ini bisa gelar perkara ulang, ya kan? Iya. Betul. Gelar perkara ulang mungkin di Mabes atau di Polda Jawa Barat. Iya. Oke, kalau di Polres Kota Sukabumi sama aja lah. Sama aja. Tapi kan kan Kapolresnya mungkin udah ganti nih. Iya. Tapi kan mungkin kabinetnya masih itu juga tuh. Oke. Ya udah, saya juga minta mungkin tanggapan dari Polres Sukabumi Kota, ya kan? Ya, mungkin kalian punya alasan, kasih tahu dong kenapa. Betul. Ya, kita buka-bukaan aja, transparan aja. Ya. Mungkin harusnya menurut saya kalau kasus kayak begini, harusnya tadi dengan kemarin ada RDP di DPRD tingkat kota, harusnya masalah ini di DPRD tingkat kota aja harusnya udah kelar sih. Betul. Udah bisa ada masukan, ada temuan apa dan juga ada masukan apa, ada rekomendasi apa dari mereka. Ya. Kayak gini kan nggak perlu sampai ke DPR RI, masa mesti ke DPR RI juga gitu kan? Harusnya bisa diselesaikan. Kayak waktu kasus-kasus yang ada di DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta udah bisa handle itu gitu kan, nggak usah pakai DPR RI gitu kan. Oke. Nah, Ya saya udah. juga pernah usulkan kan, karena konflik ini bukan hanya sekedar ini. Konfliknya mengarah ke SARA juga. Iya. Karena dianggap ini mau membawa pasukan Islam gitu kan untuk menyerang begitu. Padahal kan korbannya bukan non-Islam aja. Sudah ada beberapa korban dari etnis yang sama, misalnya dari Chinese, dari agama juga yang berbeda, sudah ada tuh. Korban apa nih? Korban anaknya kan ada beberapa Di sekolah korban. yang sama? Di sekolah yang sama. Oleh orang yang sama nggak? Berbeda ya. Berbeda, cuman ada kejadian oleh orang yang sama juga. Nah, tapi kan di sekolah itu tidak punya instrumen untuk menyelesaikan kasus bully itu sekolah. Harusnya kan kalau ada instrumen kasus bully ini tidak perlu melebar kan. Kenapa sampai orang tua pelaku juga terlibat, guru-guru terlibat, ini ada apa? Berarti dia tidak punya instrumen. Tujuan mereka hanya untuk menutupi nama baik nih sekolah agar tidak tercemar di masyarakat. Nama tapi baik, ya. menutupi nama baik dengan cara yang salah. Ya, Ya, emang namanya baik. Ya, saya nanya nih. bahkan dibawa-bawa ke Iya. SARA. Pada saat dibawa-bawa ke SARA juga saya minta tolong tuh sama Komandan Kodim tuh. Ya, saya WA untuk beliau untuk minta di ini. Ini kan kalau bicara SARA nih agak berat nih. Mungkin yang masih punya wibawa tentara lah di sana. Kami coba WA. Pada saat ditanya masalahnya apa seperti ini, tapi beliau juga tidak merespon lagi. Padahal awalnya merespon dengan baik itu. Seperti itu. Iya, oke. Ya, intinya adalah ya setiap sekolah harus punya nama baik. Harus menjaga nama baiknya. Betul. Tapi jika di satu sekolah kasus bully sudah terjadi dan banyak dan sering terjadi, menurut saya bukan nama baik lagi, itu nama buruk. Ini Iya. kita bicara umum ya, bukan hanya. Betul. Kalau satu sekolah, setiap sekolah harus punya nama baik, harus Betul. menjaga nama baik, menjaga citranya. Tapi kalau di sekolah itu sudah banyak kasus, ya tidak bisa diselesaikan, nama baik mana lagi yang mau dilindungi dan dibela? Ya? Betul. Jadi itu aja. Dan saya pikir sekolah juga harus punya tindakan yang jelas dan tegas juga kepada pelaku bully dimanapun ya kan. Jangan dilindungi itu saat dia anak siapa gitu atau anak siapapun dia, benar nggak sih? Iya. Ya udah. Dan terima kasih banyak. Dan saya juga masih tunggu apabila mungkin dari pihak yang dilaporkan atau pihak sekolah merasa dia tidak benar, bapaknya tidak benar, tolong juga ke sini. Kita terbuka juga ya, siapa tahu bapaknya bohong ya kan? Betul. Ya kan Betul. dan bisa dibuktikan saja gitu. Betul. Iya. Udah intinya itu aja. Kamu mau apa, cita-cita menjadi apa? YouTuber Apa? gamer. Mau jadi YouTuber apa? Bidang apa? gaming. Gaming ya. Oke. Udah. Sekarang dia sekolah di mana dia? Di rumah aja, homeschooling. Homeschooling. Tapi homeschoolingnya pun nggak official itu. Karena kan namanya masih terdaftar di sekolah yang sama. Oke, si yang divonis dua orang divonis ini masih sekolah di sekolah yang sama. Saya dengar sih masih. Sekolah sama. Tapi itu saran dari psikolog ya? Itu dari sampai psikolog tidak disarankan untuk sekolah Di tempat yang sama. reguler. Nggak sekolah reguler. Jadi traumanya kan bisa tidak sembuh dengan baik kalau misalkan buru-buru balik ke sekolah. Oke. Terima kasih banyak guys. Kalau bisa ada atau kalian ada yang punya pengalaman dibully atau mendengar ada kasus-kasus bullying terjadi di sekolahan, laporkan ke Instagram saya di king_uyakuya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.